Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kita sudah mau ke pertemuan 16 nih. Oke. Sudah mencakup jaringan global, ya, internet global seluruh dunia. Oke, baru yang ini dijadikan satu menjadi network akses. Jadi seperti sederhana. Jadi ada ya. Jadi di sini di TCP/IP ini di network di lapisan paling bawah ya. Ada 4 blok di sini yang di addressnya juga blok pengenalan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ani Gunastuti, ST MICP. Saya adalah dosen tetap Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Pamulang dengan NIDN 0420116903. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 yang merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Saya di Prodi Teknik Elektro Universitas Pamulang mengampu mata kuliah komunikasi data dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah komunikasi data mempunyai deskripsi mata kuliah, mempunyai JPNK, materi pembelajaran, mode perkuliahan, serta mode pembelajaran dan interaksi dosen dan mahasiswa, serta assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti program studi Teknik Elektro semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah komunikasi data bertujuan untuk memberikan gambaran dasar terkait model sistem komunikasi data dan aturan-aturan yang harus diikuti agar memungkinkan terjadi pengiringan informasi digital dari sisi pengirim ke sisi penerima secara umum. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar komunikasi data, macam-macam protokol yang bisa diikuti, protokol jaringan internet, TCP/IP dan sistem kerjanya, kemudian gangguan komunikasi data, dan kinerja sistem jaringan komunikasi data. Pada bagian akhir juga memperkenalkan konsep pengalamatan IP, pengelompokan kelas IP, dan melakukan setting IP serta komunikasi data secara modern. Metode perkuliahan dilakukan tatap muka sebanyak 14 pekan, kemudian 2 pekan untuk UAS dan UTS.
Metode pembelajaran dilakukan yang pertama mahasiswa akan mengunduh dan mengetahui RPS serta mengunduh modul dari Learning Management System yang sudah disediakan di Universitas Pamulang. Kemudian metode delivery-nya, dosen akan memberikan materi pembelajaran menggunakan PPT serta memberikan e-book serta memberikan tugas case study serta soal-soal kuis, kemudian juga penugasan kolaboratif bersama mahasiswa, kemudian asesmen serta penilaian dilakukan dengan tugas mandiri berupa latihan soal, kemudian tugas kelompok, juga presentasi, juga melalui UTS serta UAS. Sistem penilaian adalah dengan kehadiran yang mempunyai bobot 10%, kemudian tugas baik mandiri maupun kelompok sebesar 20%, serta UTS dengan bobot 30%, kemudian UAS dengan bobot 40%. Demikian penjelasan tentang mata kuliah yang saya ampu. Berikutnya akan disampaikan video pembelajaran mata kuliah komunikasi data, yaitu tentang internet protokol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kita sudah mau ke pertemuan 16 nih. Oke, sebelum mulai dengan mata kuliah hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan masing-masing. Silakan. Baik, hari ini kita akan membahas di pertemuan 16 ini adalah tentang protokol TCP/IP. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu protokol. Masih ingat apa itu protokol? Protokol itu apa? Aturan yang disepakati agar masing-masing komputer bisa berkomunikasi. Jadi di awal di protokol itu ada protokol yang disepakati dipakai, itu adalah OSI protokol yang ditetapkan oleh lembaga yang bernama ISO, International Standard Organization, yang mengatur urusan jaringan ya di dunia. Dan ISO ini menetapkan protokol OSI yang ada 7 layer untuk digunakan sebagai aturan komunikasi antar komputer. Oke, kita langsung lihat di sini perbandingan antara OSI model protokol ya, OSI protokol yang ditetapkan oleh ISO ya. Kemudian dalam perkembangannya TCP/IP ini juga dikembangkan, walaupun perkembangannya bersama-sama, tetapi saat ini TCP/IP model itu lebih banyak digunakan. Ya kan? Kalian sudah kenal ya namanya IP, IP address. Ya. Kita bahas apa itu IP address. Karena sudah kenal ya, pasti itu nggak dapat IP. Kalau mau connect nggak dapat IP. Ya. Kita harus tahu apa itu IP. Ya.
IP ini adalah sebetulnya standar TCP/IP, standar protokol yang digunakan untuk supaya masing-masing perangkat yang boleh handphone kalian, boleh komputer kalian bisa saling berkomunikasi, baik berkomunikasi lewat LAN maupun berkomunikasi lewat internet. Kita sudah belajar juga tentang LAN, MAN, WAN, GAN, yang LAN lokal, internet itu yang internasional. Oke, jadi ini masih model itu ada 7 layer. Kemudian ini ada ya, silakan. Kenapa sih protokol TCP/IP yang dibuat pemakaiannya saat ini? Ya, bisa dilihat di sini layer sebetulnya terlalu banyak, jadi disederhanakan di sini. Jadi layer 5, 6, 7 ini 3 layer dijadikan satu. Ini sudah mencakup jaringan global, ya, internet global seluruh dunia. Oke, baru yang ini dijadikan satu menjadi network akses. Jadi lebih sederhana. Jadi cuma ada 4 blok di sini, yang nanti di addressnya juga ada 4 blok pengalamatan TCP/IP. Ya. Jadi di sini di TCP/IP ini di network di lapisan paling bawah, ya. Ini yang ada di sistem transmisi. Ini ada 2, pakai 802 yang A itu digunakan untuk jaringan yang berukuran besar. Kemudian yang kedua ada IP kelas B. Untuk IP kelas B, MAC ID-nya ada 16 bit. Panjang yang host ID-nya ada 16 bit juga. Byte pertamanya untuk kelas B, ya, 8 bit pertama atau byte pertama itu 128 sampai 191, sehingga jumlah keseluruhan kelas B itu ada 16.100 total. Ya, jadi ini ada 1 0, berarti ini 2 pangkat 7 mulainya. Jadi 128 sampai 191 yang kelas B, sampai berikutnya 0 sampai 255 dan seterusnya. Berikutnya adalah IP kelas C. IP kelas C, red ID-nya lebih besar lagi, ada 24 bit dan host ID-nya hanya 8 bit. Bisa dilihat di sini untuk jaringan berukuran kecil, ya. Jadi kalau A itu yang besar, B yang sedang, C yang kecil. Di sini sudah ditentukan 3 bit pertamanya, ya, 110 sama dengan 194. Berikutnya bebas, jadi bisa sampai 200. Ini yang 3 blok berikutnya di 8 byte, 3 byte berikutnya sama 0 sampai 200. Kemudian yang berikutnya IP kelas D. Di kelas D itu digunakan khusus untuk multicasting, ya, untuk multicasting. Jadi byte awalnya hanya dipakai 224 sampai 247, ya, hanya 24 halaman, ya, 224 sampai 247.
39. Di sini sampai sama tetap. Dan digunakan untuk multi-SD. Dan terakhir, kelas IP. Oke. Ini multi-S juga 248 sampai 250. Nah, ini hanya digunakan untuk keperluan eksperimental, tidak digunakan untuk keperluan. Jadi 4 bit pertamanya di set 111. Ya, jadi langsung tahu ini kalau kayak gini berarti nanti kelas E. Ini untuk X. Oke, selain kelas A, B, C, D, dan E, kemudian ada kelas IP public dan IP
sudah membicarakan macam-macam kelas IP, kemudian sudah dijelaskan juga tentang IP private dan IP public. Sekarang kita akan latihan ya, yang soal mana, kelas apakah masing-masing IP ini dan apakah termasuk IP public ataukah IP private. Oke, yang pertama 192, 169, 103. Oke, silakan Adel. Bisa dilihat. Oke, 192, 1. Berarti klasik publik. Oke, berikut 172, 30, 20, 10. Silakan. Ajis. Masuk. Ya, mari kita lihat 172 berarti kelas B. 172 172, 30, 20, 10. 30 berarti